sahabat 180, selamat datang kembali di 180 Hangout. Nah, apa kabar kalian semua? Apakah kalian bersemangat, bersukacita, atau malah ada yang lagi berbeban berat? Nah, aku di sini juga sekalian mau ingetin nih, kalau tenang aja, sebab Tuhan tuh yang tahu setiap rancangan-rancangannya untuk kita semua. Maka itu kita nggak perlu takut akan apapun juga, tetapi kita terus berdoa, menyampaikan segala permohonan kita dalam ucapan syukur. Nah, untuk itu mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu kepada setiap kami bisa ada sampai hari ini. Kami mau mempersiapkan hati kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami bisa menyembah Tuhan dengan seluruh hati, jiwa, dan roh kami. Kami pun berdoa supaya Engkau tutup bungkus dengan darah Yesus untuk setiap keadaan kami dan sepanjang ibadah kami di sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Kristus sepanjang masa. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom sahabat 180, hari kita sama-sama mau memuji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita percaya Allah memberkati kita. Amin. Mari sama-sama tepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Woo! Here we go. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Wow, selamanya. Selamanya. Haleluya. Kita bersyukur kalau kita punya Allah yang baik. Amin. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita mau sekali lagi sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur karena Allah kita Allah yang baik. Oh haleluya. Oh ya mari sembah Dia, sembah Dia.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur kalau kami boleh menyembah-Mu hari ini. Kami naikkan puji, syukur, sembah kami, biar Engkau bertahta di atasnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom sahabat 180 yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di 180 Hangout. Kakak percaya apapun kondisi kita sekarang, situasi kita sekarang, percayalah Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan mengasihi setiap kita. Dimanapun kita berada dan device-device apapun itu, percayalah Tuhan itu gak terbatas oleh tempat dan waktu. Dan Tuhan akan bekerja dan berbicara bagi setiap kita dimanapun kita berada sekarang, amin. Mari kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persatukan hati dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk berkat yang Kau berikan pada setiap kami. Kalau kami boleh ada di tempat ini, di YouTube channel ini, Tuhan Yesus, di 180 Hangout, kami percaya Engkau Tuhan yang bekerja bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini, di setiap sahabat 180 yang ada. Engkau Tuhan bekerja, Engkau Tuhan urapi setiap kami, dan Engkau berkati setiap kami, dan bicaralah Tuhan pada setiap kami. Bukakan hal-hal yang baru, bukakan ya Tuhan isi hati-Mu pada setiap kami, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman yang keluar berasal dari Tuhan. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Hari ini kakak mau sharing sesuatu tentang lebih dari XOXO. Ya teman-teman, kalau kita berbicara tentang XOXO, teman-teman, it's about love. Itu tentang sebuah kasih, sebuah cinta. Ya teman-teman, selalu kalau kita berbicara tentang cinta, kalau kita berbicara tentang kasih, kita selalu berpikir tentang hubungan antara pria dan wanita, pacaran, ya toh, menikah. Tapi ya teman-teman, sebenarnya cinta dan kasih itu lebih dari itu. Ya. Hari ini kakak mau berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam dari XOXO itu, tentang kiss hug itu. Apa teman-teman ya? Itu adalah a father's love. Kasih seorang bapa kepada anaknya. Itulah cinta yang luar biasa. Percaya nggak? Nggak percaya? Oke, kita buka di Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai ke-24. Ya, kakak akan bukakan firman ini kepada kalian dan kakak akan explain, akan jelaskan pada setiap kalian betapa baiknya kasih bapak kepada anak. Oke, kalau kita baca di Lukas 15, kakak percaya semua tahu tentang si bungsu, si sulung, dan si bapak. Seorang bungsu yang begitu kepingin keluar dari papanya dan dia ingin bekerja sendiri dan dia ingin explore tentang kehidupan yang baru dan dia pergi keluar dan dia bilang kepada bapaknya, "Bapak, berikan bagianku, hartaku." Sahabat wanita, mungkin bagi kita anak-anak muda ini segala sesuatunya yang tertulis di sini belum relate. Kakak udah mempunyai anak, ya. Kalau anak kakak berkata kayak gitu, bukannya kakak marah, tapi kakak sedihnya luar biasa. Kakak punya anak satu ya, yang umur 5 tahun, namanya Tobias. Kakak sayang banget sama kedua anak kakak ini, ya.
Yang satu umur 5 tahun, yang satu umur 2 tahun. Umur 3 tahun. Satu namanya Tobias, yang satu namanya Rania. Tapi si Tobias ini kan lebih komunikatif. Karena dia udah lebih besar, jadi dia bisa berkomunikasi lebih banyak. Jadi pada suatu saat, Tobias itu bilang sama kakak, "It's the worst day." Wow. Kakak nggak pernah merasakan kata-kata "it's the worst day" itu sesuatu yang lumayan sakit. Sampai kakak mempunyai seorang anak. Waktu dia bilang "it's the worst day", kita sebagai seorang orang tua, kita tuh mau membahagiakan anak, kita mau memberikan terbaik buat anak. Dan waktu dia bilang itu "it's the worst day", kakak langsung, waduh, sedihnya luar biasa. Bukannya kakak marah, kakak sedih. Kakak bilang, "Why is your worst day?" Sama. Kalau kita baca di kitab ini di Lukas 15, waktu anak ini bilang kepada bapaknya, "Bapak, berikan bagianku dan aku ingin keluar dari tempat ini." Itu sama aja bilang, "Papa, aku ingin harta warisan. Papa udah mati aja." Itu bahasa kasarnya, teman-teman. Ya. Tapi apa yang Bapak responi ini yang luar biasa. Yang kasih yang kita nggak pernah tahu, yang kasih yang kita tahu adalah yang kasih-kasih itu, cinta-cinta itu. Tetapi sebenarnya itu lebih dari itu, teman-teman. Ya, kalau kita baca di Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di sini dikatakan apa? Sebelum anak itu even say, "Dad, I'm sorry." Sebelum anak itu bilang, "Pa, maaf, aku sudah keluar dari rumah itu." Apa yang dia katakan? Bapak itu udah lari duluan. Dan apa yang terjadi? Dia mengasihi anak itu. Dia tuh sudah menunggu, sahabat meniti. Pikirkan ini. Orang bisa berlari pada sesuatu orang kalau dia sudah menantikan orang tersebut. Ya, kita berbicara ini tentang sesuatu yang about love. Terus di ayat 21 dikatakan apa? Kata anak itu kepadanya, anak itu udah ketemu sama bapaknya nih. Kata anak itu kepada bapaknya, "Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak." Ya. Yang kedua-dua, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawalah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya." 23, dan ambillah anak lembun-tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Jadi sahabat humanity, hati Bapa atau kasih Bapa lebih tepatnya berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, love, kasih itu sendiri. Yang kedua, mercy, pengampunan. Dan yang ketiga, grace, anugerah. Ya, kita seringkali merasakan, ya udah, kalau kita mendapatkan love, ya sudah. Love yang kita tahu adalah apa? Kasih yang kita tahu yaitu kasih yang dimengerti oleh banyak orang adalah kasih yang aku mengasihi engkau sampai. Ya, itu yang selalu kita tahu. Aku mau mengasihi engkau kalau aku mengasihi engkau karena. Ya, mengerti ya, sahabat Unity? Tapi yang harus kita pahami adalah kasih Bapa, ya, yang namanya kasih Bapa adalah agape. Kakak tahu kalian sering dengar kata-kata ini, agape, love. Tapi apa sih arti kata agape itu? Kasih yang tidak melihat apapun yang terjadi. Kasih yang sangat diberikan untuk sacrifice. Ya, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati bagi kita, bagi dosa kita, menghapus dosa kita, dan dia gantikan nyawanya bagi kita.
Dan waktu agape itu terjadi, ya, itu nggak lihat bulu. Dia nggak lihat, Tuhan Yesus tuh nggak lihat siapa kita, apa yang kita lakukan, enggak. That's Father's love. Kasih seorang bapak. Kayak kakak kepada anak kakak. Kakak nggak ngelihat anak kita itu, anak kakak itu sudah melakukan A, B, C, D, E, baru kakak kasihi dia, enggak. Kakak kasihi anak kakak apapun yang terjadi. Sama, orang tua kalian juga mengasihi kalian. Apapun yang terjadi, orang tua kalian selalu mengasihi kalian. That's called a father's love. Ya, seperti Abraham sangat mengasihi Ishak. Dan waktu dia harus memberikan Ishak sebagai persembahan bagi Tuhan, itu sakit. Sakitnya itu di sini. Ya, mungkin kalau Abraham, kalau kita bisa explore tuh kayak, aduh Tuhan, kalau bisa jangan Ishak, yang lain aja. Tapi enggak, Abraham taat. Agape love, it doesn't, agape love itu enggak melihat apa yang terjadi. Ya. Jadi kasih yang kita selalu tahu adalah kasih yang selalu bisa run out. Ya. Kalau kasih yang kita tahu adalah kasih karena, kasih bila, kasih kalau, kasih apabila, itu akan run out pada suatu saat, akan habis. Dan kita akan bilang, oh ya udah, aku sudah kehilangan kasih itu. Kasih itu sudah nggak ada. Jangan sampai terjadi. Kita harus belajar, ya. Yang kita kasihi haruslah yang terbaik, the agape itu. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan. Makanya Kanoni bilang minggu lalu, back to basic. Kembali kepada kasih mula-mula itu. Kita harus mengerti apa itu kasih mula-mula. Which is this, the agape love. Love, kasih yang mula-mula. Kasih yang tidak melihat apapun yang terjadi, dalam artian kalau kita mengasihi sesuatu di awal, mula-mula itu, kita udah gak peduli lagi apapun yang terjadi. Dan itu gak boleh sampai habis. Which is the agape love, the father's love. Second, mercy. Kalau kita baca di 21 ini sesuatu yang unik. Sahabat wanita. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Di dua-dua, bapaknya tidak menjawab. Ayo kita pikir. Biasanya kalau orang jawab, orang-orang bilang sesuatu, pasti ada jawaban kan? Sorry ya. Paling nggak jawabannya apa? It's okay. It's okay. I forgive you. No. What did the father say? Apa yang dikatakan bapaknya? Bapaknya bahkan nggak bilang, nggak apa-apa. Enggak. Bapaknya apa? Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya langsung, yang lain. Dia bilang apa? Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Wow. Kalau begitu, berarti bapak sudah memaafkan anak itu sebelum dia meminta maaf. Pernah nggak kepikiran? Kita selalu berpikir kita harus meminta maaf terlebih dahulu untuk dimaafkan. Tapi seringkali Bapak selalu memaafkan kita terlebih dahulu sebelum kita minta maaf. That is a great mercy. Pengampunan yang luar biasa. Dan mercy, yang namanya pengampunan gak berbicara tentang masa depan. Pengampunan gak berbicara tentang nanti. Pengampunan berbicara tentang sekarang. Kalau kita mengampuni sesuatu dan kita bilang nantinya kalau kita takut, waduh, kalau aku ampuni dia, iya kalau dia berubah. Iya kalau dia kembali ke jalan yang benar. Iya kalau dia akan melakukan apa yang aku pikirkan dia akan lakukan. Kalau dia akannya disappoint kita. Kalau kita sudah maafkan terus habis itu dia akan tidak berubah. Apa yang terjadi? Tapi Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Sahabat Humanity. Jadi
Apakah kita ingat di Matius 18 ayat 23 sampai 35? Di mana Tuhan Yesus memberi sebuah kiasan tentang seseorang yang utangnya dihapuskan, tetapi dia tidak bisa menghapuskan utang orang lain kepada dia. Apa yang terjadi? We are talking about mercy here. Jadi, dalam kehidupan kita sekarang, kita tahu love. Kita tahu namanya kasih, tapi kita lupa yang namanya mercy. Aku tahu cara mengasihi. Ya, aku tahu cara mengasihi. Tetapi kita nggak tahu cara memaafkan. Mari kita reflect diri kita. Kapan terakhir kali kita mengampuni orang yang setelah menyakitin kita? Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, is talking about grace, anugerah. Di ayat yang ke-22 dan 24 dikatakan begini. Sampai 24. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Kita berbicara tentang anugerah. Ya, teman-teman. Setuju ya? Apa sih anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang kita dapatkan yang kita tidak harusnya dapatkan. Betul? Kita sering dengar ya khotbah-khotbahnya Om Johan, Tante Betty tentang anugerah. Tapi anugerah ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dimengerti. Kenapa? Karena nature manusia itu selalu apa yang aku kerjakan dan apa yang aku dapatkan. Tidak pernah aku tidak bekerja dan aku tidak akan mendapatkannya. Tidak pernah. Dan ini sangatlah susah untuk dimengerti. Tuhan bilang, kalau kita berdosa dan kita minta ampun di sini, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Tuhan Yesus juga lakukan yang sama, teman-teman. Ya? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita udah menjadi manusia yang berdosa. Kita sering disappoint Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan grace, kasih karunia itu. Tuhan curahkan Roh Kudus pada setiap kita. Itu seperti jubah, cincin, perayaan ini. Ya, grace. Segala sesuatu yang gak layak kita dapatkan, tapi kita dapatkan. We got salvation. Ya, kita dapatkan keselamatan. Kita dapatkan Roh Kudus. Kita mendapatkan kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kau akan menjadi saksiku ke Yerusalem, Yudea, sampai ke Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya. Wow. Love yang kita tahu. Ya. Segala sesuatu love yang kita tahu di dunia ini. Kita belum bisa kenal love yang sebenarnya kalau kita nggak mengerti tentang Father's love. Jadi teman-teman, grace, don't take it for granted. Seringkali karena itu free, karena itu kita nggak layak mendapatkan dan kita mendapatkan sesuatu, kita merasa itu, wah, we take it for granted. Kita dapatnya free. No. Love talk about grace too. Kasih berbicara tentang anugerah juga. Kasih yang sebenarnya adalah waktu kamu tidak layak mendapatkannya, tetapi kamu tetap mendapatkannya. Waktu seseorang berbuat sesuatu yang jahat pada kamu, tetapi engkau berberkati dia. Itu namanya kasih yang sebenarnya. Ya teman-teman. Jadi, kasih itu bukan sekedar XOXO aja. Kasih itu gak sekedar, oh ya, I love you, kayak gini. Enggak. Gak segampang itu. Yang namanya kasih, yang kita harus mengerti adalah unconditional love.
The Father's love, the Father's heart. Kasih Bapa, hati Bapa. Dan waktu kita mengerti ini, the real love, arti kasih sesungguhnya, dan disitulah kita bisa mulai mengasihi. Kalau kita mengerti betapa besarnya kasih Allah kepada kita, kita pun dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bukankah Tuhan berpesan pada kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sama kan? Kasih kan? Ayo teman-teman, sahabat 180, dimanapun kita berada, hari ini ingatlah 3 hal ini. Kasih Bapa adalah 3 hal. Kasih, pengampunan, dan anugerah. Jadi waktu kita mau mengasihi seseorang, waktu kita dilukain seseorang, ingat hal ini. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dulu mengorbankan nyawanya bagi kita. Dan it's our turn. Mungkin teman kita, walaupun ini sekarang pandemi, kita nggak bisa bertemu muka dengan muka, mungkin kita bisa telepon mereka, hey, apa kabar? Mungkin jawaban mereka bakalan gak enak. Mungkin jawaban mereka kadang-kadang malah ke tempat-tempat yang hal-hal yang gak pernah kita pikirkan. It's okay. Kasih, mercy, anugerah. Ingat hal itu. Waktu mereka sudah melukain kita, ampuni. Gak cukup ampuni, Bapak. Dia nggak hanya mengampuni, dia memberikan jubah, dia memberikan perayaan bagi anak itu. Yang sama bagi orang-orang yang sudah melukai hati kita, kita kasih mereka yang terbaik. Kita berikan waktu kita yang terbaik. Kita berikan senyum kita yang terbaik. Mungkin via video call sekarang, ya. Atau kita mungkin berikan mereka, gocekan mereka makanan sekarang. Kasih terdiri dari 3 hal. Kasih Bapa terdiri dari 3 hal. Dan kakak percaya, dimanapun kita berada sekarang, Tuhan pasti gerakan hati kita untuk kembali to basic. Kasih itu. Karena di firman-Nya berkata, ya, di 1 Korintus 13 ayat yang 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke teman-teman, sahabat 180, dimanapun kita berada, mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau sudah berbicara pada setiap kami pada hari ini. Kalau Engkau ingatkan Tuhan, betapa pentingnya kasih dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Kasih Bapa. Kasih yang unconditional. Kasih yang tidak melihat sesuatu. Kasih yang pure. Kasih yang satu arah itu. Biarlah Engkau terus, Tuhan, yang ajar kami. Biarlah kami mempunyai the agape love kepada orang-orang sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang gerakkan hati kami untuk Tuhan selalu setia pada Engkau, melekat pada Engkau. Dan biarlah Tuhan kami selalu Tuhan terkonek Tuhan kepada source of hope itu Tuhan Yesus, yaitu Engkau Tuhan sendiri. Di hari-hari ini kami butuh Engkau lebih lagi. Di hari-hari ini kami perlu penyertaan Engkau lebih lagi. Biarlah Engkau terus urapi kami. Engkau terus pakai kami. Dan biarlah kehidupan kami mencerminkan kasih Tuhan. Dan mencerminkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan manusia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pujian, hormat, syukur kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.